Bab 400. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Arthur Leywn. Bersandar di pangkal pohon apel yang jongkok dan mengunyah buah terakhirnya yang matang, aku menatap ke ladang di selatan kota Blackband. Dulu dataran datar dan rendah, perbukitan akan berkilau emas dengan ladang gandum yang tak ada habisnya, tetapi petak besar tanah pertanian telah dihancurkan rata oleh kota tenda yang sekarang mengelilingi tepi selatan Blackband dan 10.000 atau lebih pasukan ditempatkan di sana. Prajurit berpakaian abu-abu dan hitam bergerak dengan langkah kaku dan pendek, dan aku melihat banyak kepala tertunduk dalam percakapan dan pandangan diam-diam dilemparkan. Lebih dari sekali, perwira berpangkat berhenti untuk meneriaki sekelompok penggosip saat utusan bergegas dengan panik. Setelah tamasya singkat ke reliktem untuk memastikan baik Regis dan aku berada dalam kekuatan penuh, kami mengikuti petak luas pasir bergejolak yang menandai perjalanan pasukan Alakrian melalui padang pasir dan ke kaki bukit yang memisahkan Sapin dan Darf. Tempus warp yang aku pulihkan dari Wright akan membuatnya menjadi masalah sederhana untuk memindahkan jarak, tetapi aku perlu memastikan bahwa pasukan Alakrian tidak membelah atau mengalihkan ke tujuan yang berbeda. Terlepas dari keunggulan mereka selama beberapa hari, para prajurit yang telah mundur dari Fildorial baru saja tiba. Dari sudut pandang aku yang jauh, dengan indera aku yang meningkat dengan aether sehingga aku bisa lebih jelas mengikuti kesibukan banyak tentara, aku melacak datang dan perginya kam perang untuk sementara waktu, puas hanya menonton ketika Alakrians direbus dalam diri mereka sendiri. Ketakpastian. Sudah beberapa jam ketika Regis dan aku menunggu di bawah pohon apel. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda punggawa dan bupati, Lira Dreide, atau dua Skites. Mereka akan membuat penyangga yang nyaman untuk tontonan itu. Senang rasanya berada di lapangan lagi, musuh di depan aku. Kembalinya aku ke Dicaten telah ditentukan oleh sembunyi-sembunyi bergegas melalui terowongan bawah tanah dan hidup dalam ketakutan untuk keluarga aku dan semua Dicatians di bawah perlindungan aku. Aku lelah bersembunyi dan bersembunyi. Ini adalah perang. Sudah lewat waktu untuk melawannya. Tapi aku hanya bisa melakukannya sekarang karena Lens. Kerusakan pada inti mereka, yang dipaksakan pada mereka dalam ritual yang sama yang mengikat mereka pada raja dan ratu masing-masing dan melontarkan mereka ke inti putih, telah disembuhkan. Farai, Byron, dan Mika, pada saat itu, kembali ke Fildorial, bermeditasi atas sisa-sisa mana di tanduk Fritra yang aku peroleh untuk tumbuh lebih kuat untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Ketika Lens selanjutnya menghadapi Skites, aku yakin hasilnya akan sangat berbeda. Sebuah klakson terdengar di kam perang, dan tentara mulai berkumpul. Siap. Regis melayang bebas dari tubuhku dan mengembun menjadi bentuk serigala bayangan dewasa. Oh, ini akan menyenangkan. Bersama-sama, kami mulai bergerak cepat dari puncak bukit tempat satu-satunya pohon tumbuh, turun ke lembah kecil yang membuka ke ladang yang diinjak-injak, dan langsung menuju perkemahan yang luas. Begitu terlihat jelas oleh para penjaga yang mengawasi ke selatan, kami memperlambat langkah untuk berjalan dengan mantap. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melihat kami. Klakson lain berbunyi, lalu klakson lainnya. Ini lebih liar dan, aku pikir dengan sedikit geli, entah bagaimana takut. Beberapa pria melompat ke atas kadal mana yang bergerak cepat yang disebut skitters dan bergegas untuk memotongku. Masih 100 kaki jauhnya, salah satu dari mereka berteriak, dan semua kadal kuning pasir itu berhenti, menahan diri. Pemimpin mereka, seorang pria berusia awal 20-an dengan janggut tipis pirang dan gelap, tatapan mantap, mengambil penampilan aku dan menjadi pucat. Prajurit lain semua menoleh ke arahnya, dan aku tahu bahwa mereka semua mengenaliku dari desas-desus bahkan jika mereka belum pernah melihatku secara langsung. Para skitters, merasakan ketidaknyamanan pengendara mereka atau mungkin dibuat gugup oleh kehadiran Regis, menghindar dan mencoba mundur. Nyatakan identitasmu, kata pemimpin itu, suaranya sedikit serak. Dia berdeham dan duduk lebih tinggi. Tanpa menungguku menjawab, dia langsung bertanya, apakah kamu pengkhianat Alakria yang dikenal sebagai Grey? Jika demikian, ketahuilah bahwa Bupati Lira dari Highblood Dreide telah memberikan perintah bahwa kamu harus dibunuh di tempat. Baca dulu di lightnovelreader.org. Aku menatap matanya tepat dan berkata, apa yang kamu tunggu? Dia mengangkat dagunya, satu tangan dikekang skiternya, yang lain di gagang pedangnya. Apa yang kamu inginkan di sini? Itu mudah, kataku, menunjuk melewatinya ke kota tenda. Itu, pergi. Kamu, pergi. Sekarang. Rahang anak laki-laki itu menegang di bawah janggut pirangnya. Untuk pujiannya, dia tidak segera melarikan diri, meskipun aku tahu dia sedang memikirkannya. Kamu hanya satu orang. Ada beberapa ribu tentara di belakangku. Pasti kamu tidak. Aku meraih relik armor. Pemandangan itu terbentang di atas kulitku membuat prajurit itu menarik kendali dengan keras, dan skiternya menari ke samping dan hampir melemparkannya. Jika kamu pernah melihat aku sebelumnya, maka kamu tahu aku selalu menawarkan kesempatan untuk meletakkan tangan kamu dan pergi dengan hidup kamu. Klan Fritra adalah musuhku, bukan orang-orang Alakria. Bubarkan perkemahan ini dan bersiaplah untuk segera meninggalkan Sapin. Dia terus melakukan kontak mata untuk waktu yang lama sementara skiternya masih menembak dari sisi ke sisi, sekarang secara aktif berusaha untuk menarik diri. Akhirnya, dia membiarkannya, dan binatang mana itu berputar dan melesat menuju kam perang. Sisanya dengan cepat mengikuti.
Bosan terdengar seperti kaset rusak. Regis bertanya, membiarkan lidahnya terjulur dari satu sisi mulutnya. Lebih sulit untuk menawarkan grasi setiap kali mereka menolaknya, aku mengakui, menyilangkan tangan saat melihat para pengendara skuter bergegas pergi. Tapi itu hal yang benar untuk dilakukan, Regis. Jika aku bisa menjentikkan jari aku dan mengirim semua Alacrian ini kembali ke benua mereka sendiri tanpa kekerasan, aku akan melakukannya. Tapi, suaraku menjadi tegas saat aku merasa keinginanku mengeras. Siapapun yang menjadikan diri mereka pion Fritra, apakah mereka lahir di Alakria atau di Caten, telah memilih nasib mereka sendiri. Para pengintai telah mencapai perkemahan, dan kekacauan aktivitas menyusul. Teriakan dan argumen terdengar di seluruh bukit. Aku menyaksikan para perwira tinggi bentrok dengan permusuhan yang berkembang dan organisasi KAM dengan cepat bubar karena kurangnya kepemimpinan. Aku pikir Alakrian semungkin runtuh ke dalam kekerasan, tapi kemudian suara menggelegar menenggelamkan semua yang lain. Seorang wanita raksasa dengan baju besi pelat hitam yang berat melemparkan seorang pria ke tanah dan menunjuk ke arahku dengan pedang besar yang menyala, dan para Alakrian mulai berbaris. Sementara beberapa kelompok tentara memecah barisan dan melarikan diri ke utara, sebagian besar bergegas ke barisan kelompok pertempuran yang tertata rapi ke arah wanita itu. Perisai berkobar, senjata yang diberdayakan dan baju besi menyala dengan mana, dan pelangi mantra diaktifkan. Mau tak mau aku kecewa saat melihat ribuan penyihir Alakrian ke seberang lapangan. Ini benar-benar akan jauh lebih mudah jika mereka memiliki cukup akal untuk melarikan diri, gumamku. Lagi pula, jauh lebih tidak menyenangkan, gerutu Regis, tertawa kecil. Mungkin itu akan membantu jika mereka melihatku dengan baik dalam semua kemuliaanku. Aku mengangguk setuju. Lakukan. Baca dulu di lightnovelreader.org. Dengan seringai lebar lupin, Regis mengaktifkan Godrune Destruction. Tubuhnya berkobar dengan api ungu, bentuk fisiknya berkembang dan berubah, tumbuh besar dan binatang, semua keras, sudut tajam dan api bergerigi dan paku hitam panjang. Kepalanya melebar dan rata saat taring obsidian tumbuh dari mulutnya. Sayap tumbuh dari balik tulang belikatnya yang melengkung, lalu aku melompat ke punggungnya. Regis terangkat dari tanah dan mengeluarkan raungan yang mengguncang Black Band. Dia menghembuskan api kehancuran murni saat dia melayang di udara tinggi di atas musuh. Getaran teror mengguncang Alakrians yang terpesona. Perisai berhenti menyulap dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi wanita yang memimpin pasukan muncul di hadapannya dalam kilatan api putih panas, pedangnya sudah berayun. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyulap perisai pelindung lain sebelum dia jatuh menjadi dua bagian yang terbakar. Siapapun yang mempermalukan darah mereka dengan memutar ekor mengutuk darah mereka juga. Demi Fritra, aku akan memastikan ibu dan anak perempuanmu berdarah karena kepengecutanmu. Atas ancaman wanita itu, mantra-mantra mulai beterbangan, memenuhi langit dengan warna biru, merah, hitam, dan hijau. Memotong sinar dan meledakkan rudal meletus di sekitar kami seperti kembang api. Nafas yang diresapi penghancuran Regis membakar beberapa mantra terkuat. Yang lain, aku kalahkan dengan ether. Lebih banyak meleset atau terpantul tanpa bahaya dari sirah peninggalan atau lapisan tebal lapisan ether yang menutupi sebagian besar Regis. Kerusakan kecil yang kami terima sembuh hampir seketika. Kecoa, Regis bergemuruh dengan suaranya yang jauh lebih dalam. Mereka akan menjadi kurang dari abu ketika aku selesai dengan mereka. Tunggu, kataku, mengandalkan satu langkah terakhir untuk memecahkan batas tanpa pembantaian skala penuh. Aku tidak perlu mencari jalur eterik antara aku dan pemimpin Alakrian. Saat aku mengilhami Godrune dengan eter, itu membimbingku, dan aku menghilang dari punggung Regis dan muncul di depan pemimpin, tepat di dalam jangkauan efektif pedangnya yang terlalu besar. Dia menggerutu karena terkejut dan mengangkat pedangnya untuk membela diri, baik api maupun petir ungu yang membungkus anggota tubuhku terpantul di matanya yang gelap. Lebih cepat dari yang dia bisa bereaksi, tanganku tersentak dan menangkap bilahnya. Rilmir berkobar untuk hidup, membuat terlihat mana di senjatanya. Aku memutuskan alirannya, menghabisi mana, lalu mendorong aether ke dalam baja. Meskipun dibuat dengan baik, logamnya tidak tahan terhadap tekanan dan meledak, membumbui kami berdua dengan pecahan peluru. Meskipun tidak berbahaya bagi aku, sepotong menyayat pipinya, dan dia menggeram saat dia tersandung kembali dari ledakan. Godstep membawaku ke belakangnya. Tinjuku yang tertekuk masuk ke tulang punggungnya di mana armornya terbuka untuk mengungkapkan beberapa tato rahasia. Tulang-tulangnya hancur, dan tubuhnya yang tak bernyawa terbang ke punggung kelompok pertempuran di dekatnya, menjatuhkan mereka ke tanah. Pertukaran itu begitu cepat sehingga sebagian besar tentara Alakrian tidak menyadarinya dan masih melemparkan mantra ke Regis. Hanya mereka yang paling dekat yang menyaksikan kematian pemimpin mereka, dan kebanyakan dari mereka hanya bisa menatap dengan ngeri. Yang pintar, bagaimanapun, pecah barisan dan melarikan diri. Dan segera setelah beberapa melakukannya, lusinan lainnya mengikuti. Yah, itu dramatis, pikir Regis dari atas. Pusat garis mereka mengalah pada dirinya sendiri. Kebanyakan dari mereka berlari seperti neraka. Letakkan garis api tepat di luar garis depan, pikirku kembali. Hindari tentara melarikan diri di mana kamu bisa, tapi jangan ragu untuk membakar siapapun yang terus berjuang. Api bergerigi melompat dan berputar dengan cara yang mengungkapkan kegembiraan gembira. Kau mengerti, bos? Menjelang menyelam,
Regis merunduk dan berkelok-kelok di antara pemboman mantra sebelum naik level tepat di depan perisai terdepan, yang membentuk semacam dinding api yang goyah, air yang berputar, kilat yang berderak, dan panel mana yang transparan. Kehancuran berkobar dari rahangnya yang mengerikan seperti api naga, tumpah ke lapangan dan memercik ke perisai, melahap mana. Aku berdiri di tengah kekacauan, sebuah batu yang tidak tergoyahkan oleh laut yang mundur. Tidak ada yang menyerangku, sebagian besar bahkan tidak akan melihatku, seolah menghindariku entah bagaimana akan membuatku kurang nyata. Mereka tersandung satu sama lain, mendorong dan mendorong saat mereka berlari di sekitarku, menjauh dari api ungu dan menuju kota. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Perkemahan itu sendiri menjadi penghalang, tetapi gelombang tubuh menginjak-injaknya di bawah sepatu bot yang berat, tenda yang runtuh, meja yang terbalik, dan abu api unggun yang menendang kemana-mana saat mereka menyerbu tanpa kepala melewatinya. Aku mulai bergerak menuju gerbang kota, perlahan-lahan berjalan di tengah kekacauan dan kegilaan. Garis depan telah dihancurkan kembali ke barisan belakang, dan di mana mereka yang berusaha melarikan diri dihalangi oleh mereka yang berjuang, perkelahian habis-habisan meletus. Tapi tidak ada yang datang dalam jarak 15 kaki dari aku, bahkan jika menghindari aku berarti menyelam melalui nyala api yang besar atau memukul sekutu mereka sendiri. Getaran keras dan bergema dari lonceng besar tiba-tiba berdering di seluruh kota Blackband, latar belakang pertempuran kami. Banyak tentara yang melarikan diri bergegas menuju gerbang kota yang terbuka, meskipun, ketika tentara melepaskan lebih banyak tentara, banyak yang terpaksa melarikan diri ke timur atau barat di sepanjang garis tembok kota atau berisiko menyumbat gerbang dan terjebak di luar. Ada sesuatu di dalam kota. Spellfire di semua tempat. Orang-orang melawan. Melalui bukaan sempit di lantai 2 gerbang, aku bisa melihat orang-orang berkelahi dan berkelahi. Kemudian, sesaat kemudian, elf berambut berlumut melemparkan seorang penjaga Alakrian dari gerbang untuk dilempar ke batu di bawah. Pada saat berikutnya, gemeretak dan dentang rantai tebal bergemuruh di medan perang, dan gerbang mulai tertutup, tepat di hadapan pasukan yang mundur. Aku muncul di depan gerbang yang diliputi petir eterik dan menyihir pedang ungu yang berkilauan. Aku dikelilingi oleh pengisian Alakrians. Beberapa telah menembus kota sebelum prajurit di Chatia berhasil menutup gerbang, tetapi lebih banyak lagi yang masih mendekat. Seorang wanita yang meluncur ke arahku berteriak dengan cemas dan dengan liar mengayunkan tongkatnya yang beku, tapi pedang eterikku membelah senjatanya dengan mudah. Aku menangkap momentumnya di bahu aku dan mengirimnya membalik aku, dan untuk sesaat sulur-sulur petir ungu terang menghubungkan kami. Tiba-tiba, tentara Alakrian yang paling dekat dengan aku tersandung dan ambruk ke tanah. Aku mengambil langkah menuju kekuatan mundur, dan lebih banyak jatuh ke tangan dan lutut, tubuh gemetar. Satu langkah lagi, dan niatku mencapai puncaknya, menghancurkan semua orang dalam jarak 100 kaki dariku ke tanah yang bergejolak. Jeritan ketakutan dan suara laki-laki dewasa yang sengsara dan menangis bertahan untuk waktu yang lama, tak lekang oleh waktu, dan kemudian medan perang menjadi sunyi senyap, meninggalkan mereka mencakar tenggorokan atau dada mereka saat beban aura mencuri udara dari paru-paru mereka. Mereka yang masih berada di luar niat terburuk aku berhenti, lalu dengan cepat larut menjadi mendorong dan mendorong. Di belakang mereka, Regis mengeluarkan raungan mengerikan yang mengguncang tanah, dan dinding api kecubung menelan selusin kelompok pertempuran yang masih melawan. Dengarkan aku mengumumkan, mengurangi tekanan yang aku pancarkan untuk memfokuskan kembali perhatian mereka. Kota ini tidak lagi di bawah kekuasaan Alakrian, dan segera, sisa di Chaten akan dibebaskan. Kamu bisa pulang selama kamu tidak menyakiti di Chatian manapun. Semua Alakrian yang menolak untuk pergi atau yang menyakiti di Chatian manapun akan segera dieksekusi. Di kejauhan, tidak ada lagi God of Destruction atau serangan mantra dari tanah. Pasukan Alakrian di Black Band telah dialihkan. Kemana kita akan pergi, kalau begitu? Teriak Caster Kurus. Sebuah jawaban diteriakkan dari atas dinding di belakangku dengan suara yang familiar dan memotong. Bolehkah aku merekomendasikan ujung pedang? Aku menoleh untuk melihat seorang pria kurus dengan wajah bersudut tajam. Rambut hitamnya berbintik abu-abu sekarang, dan lebih pendek dari terakhir kali aku melihatnya, tapi kacamata tanpa bingkai yang bertengger di atas hidungnya masih sama, begitu pula matanya yang cerdas dan jeli. Dia telah menua, mengembangkan garis kekhawatiran di sisi wajahnya dan di alisnya. Ketika pria itu melihat aku melihat, dia mengangguk dengan tegas. Jenderal Arthur, para bangsawan Alakrian yang mengelola kota telah cukup marah selama beberapa hari terakhir, takut bahwa kamu akan muncul dan berharap dengan sungguh-sungguh bahwa kamu tidak akan muncul. Caspian, kataku, terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Caspian Bladehead pernah mengelola Aula Guild petualang di Sirus, dan merupakan paman dari teman lamaku, Claire Bladehead. Kamu sudah tua. Dia mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dan kamu hampir tidak terlihat seperti anak laki-laki yang pernah aku uji untuk menjadi seorang petualang. Tapi kurasa sekarang bukan waktunya untuk mengejar ketinggalan, kan? Dia memberi isyarat di belakangnya. Persekutuan petualang telah berhasil merebut kembali kota, Jenderal Arthur. Tatapannya beralih ke tentara Alakrian, menyapu ratusan tentara yang tergeletak di sekitarku untuk menjepit ribuan lainnya yang melayang-layang dengan tidak pasti di antara kota dan api kehancuran yang jauh. Sekarang, aku sangat menyarankan kamu agar binatang buas kamu menyelesaikan sisanya sebelum apapun yang kamu lakukan pada mereka habis. Dunia seolah menahan napas. Lalu,
Tidak, Kaspia. Itu bukan niatku. Otot di rahangnya berkedut dan suaranya menegang saat dia berkata, aku tidak tahu di mana kamu berada, atau apa yang telah terjadi padamu, Arthur, tapi mungkin kamu belum melihat kebrutalan dan pembalasan dendam yang kejam dari orang-orang Alakrian ini. Aku tidak merasa malu untuk mengatakan bahwa masing-masing dari mereka harus dihukum pedang. Aku mengabaikannya, alih-alih melihat Regis kembali, tubuhnya yang besar membentuk bayangan gelap di atas Alakrians. Dia mengambil waktu sejenak untuk melayang di depan gerbang, menatap Kaspian dan petualang di Catia lainnya ke bawah sebelum mendarat dengan berat di sampingku. Api surainya yang bergerigi bergetar, dan kemudian dia menyusut ke dalam dirinya sendiri, kehilangan fitur-fiturnya yang lebih buas, sampai dia menjadi serigala bayangan lagi. Giginya tercabut dari taringnya yang mematikan dan dia menggeram mengancam sebelum menjadi tidak berwujud dan melayang ke tubuhku. Berapa banyak yang memilih kematian untuk Agrona? Setidaknya beberapa ribu. Masih ada kekuatan kecil yang menahan, hanya posisi bertahan, tidak ada lagi mantra lempar, tetapi jika aku tetap dalam bentuk itu lebih lama lagi, aku akan terjebak sebagai anak anjing lagi, dan aku tidak berpikir salah satu dari kami menginginkan itu. Sekarang. Nah, jika rencanaku berhasil, mereka akan ditangani sendiri. Dengan Regis tidak lagi menukik di medan perang seperti kelelawar mutan raksasa, beberapa tentara melepaskan diri dari kerumunan dan mengikuti yang lain yang sudah melarikan diri di sekitar kota. Aku membiarkan mereka pergi. Aku tahu itu berisiko, ada lusinan komunitas petani kecil di utara di mana tentara dan penyihir terlatih dapat menyebabkan kekacauan, tapi aku harus menghadapi ancaman yang lebih besar terlebih dahulu. Melepaskan niat aku memindai Alakrians. Sangat disayangkan bahwa peringkat Alakrians di kota sudah melarikan diri. Dengan bantuan Byron dan Virion, aku telah melakukan brainstorming rencana umum bagaimana menangani tentara musuh yang cukup pintar untuk meletakkan senjata mereka. Itu bukan tanpa masalah, namun... Kamu, kataku setelah beberapa saat, menunjuk pada seorang pria yang dengan hati-hati mengangkat dirinya dari tanah dan membersihkan kotoran dari seragamnya. Dia membeku dan menatapku. Rambut dan janggutnya dipangkas dengan hati-hati, dan dia mengenakan apa yang tampak seperti pisau yang sangat mahal di sisinya, meskipun tidak membawa dirinya seperti seorang pejuang. Kau sentri, aku mengamati. Dan setidaknya darah bernama, dari tampilannya. Alisnya menyatu dan dia membuka mulutnya, ragu-ragu, menggigit bagian dalam bibirnya, lalu akhirnya berkata, aku Balder of High Blood Vasere, Pak. Vasere, oh, sempurna, kataku, memberi pria itu senyum tenang yang hanya membuat kerutannya semakin dalam. Balder, kamu sekarang bertanggung jawab atas kehidupan setiap Alakrian yang ditempatkan di Black Band, bahkan mereka yang saat ini berlari ke utara seperti kehidupan mereka bergantung padanya. Warna mengering dari wajahnya, dan dia melihat sekeliling dengan panik. Tapi aku, dia berdeham. Aku bukan komandan pasukan ini. Pria dan wanita di sekitar kita bukan lagi kekuatan, kataku tegas, membiarkan tatapanku masuk ke dalam dirinya. Mereka adalah warga terdampar dari benua yang jauh, dan jika mereka berharap untuk pulang, mereka akan membutuhkan seseorang untuk menjaga mereka tetap teratur dan keluar dari masalah. Itu kamu ya, Balder. Dengan asumsi kamu ingin melihat rumah lagi. Kamu lakukan, bukan? Central Dominion, Balder terkejut saat aku menyebutkan Dominion rumahnya, lalu menjadi pucat pasi saat aku melanjutkan, Dreker dan yang lainnya. Tapi, bagaimana? Dengarkan saja, kataku, sedikit melunakkan nada bicaraku. Aku bisa merasakan tatapan prihatin Kaspian di punggungku saat aku menjelaskan dengan keras kepada Balder of High Blood Vasere apa yang kuharapkan dari Alakrian ini jika mereka berharap untuk melihat rumah mereka lagi. Dengan gerbang teleportasi jarak jauh di Darf dinonaktifkan, dan mengaktifkannya kembali, bahkan untuk waktu yang singkat, ancaman besar, tidak ada cara mudah untuk memindahkan begitu banyak orang. Sampai aku yakin benua itu dengan kuat kembali ke tangan di Catia, mereka perlu dipindahkan ke tempat yang tidak berbahaya. Sebenarnya adalah ide Virion untuk menggunakan reruntuhan Elenoir. Bahkan dengan puluhan ribu Alakrians berkumpul di sana, mereka tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan serangan balik apapun melalui pegunungan atau tembok. Hanya bertahan hidup dengan berburu tepi luar bis Glades akan menghabiskan semua waktu dan sumber daya mereka untuk populasi yang begitu besar. Membawa mereka ke sana dari kota-kota di Timur Sapin juga relatif mudah, dan tembok itu tampaknya masih di bawah kendali di Catian, jadi aku bahkan tidak perlu merebutnya kembali untuk memungkinkan rencana bergerak maju. Mulai atur orang-orangmu, kataku setelah Balder meyakinkanku bahwa dia mengerti. Aku ingin tahu persis berapa banyak nyawa yang membentuk perusahaan kamu. Dan, jika kamu berhasil menahan Skitter, kirim pengendara ke utara. Temukan sebanyak mungkin dari mereka yang melarikan diri. Aku membiarkan nada ancaman merayap ke dalam suara aku ketika aku menambahkan, aku akan meminta pertanggungjawaban kamu atas kejahatan apapun yang mereka lakukan. Balder menelan ludah dengan berat. Aku mengerti. Meninggalkan Alakrian di belakang, Igat melangkah ke atas tembok, muncul tepat di sebelah Kaspian. Dia tersentak dan tangannya menyentuh gagang rapier tipisnya, pedang yang sama yang dia gunakan untuk mengujiku saat aku masih kecil di dunia ini. Beberapa petualang mengelilinginya, dan setengah dari mereka mengacungkan senjata sementara setengah lainnya melompat mundur karena terkejut. Aku mengabaikan semua yang lain. Apa yang terjadi di kota, Kaspian?
Aku berharap harus membasmi kepemimpinan Alakrian yang mengakar setelah membongkar pasukan itu. Petik 2. Dia meluruskan tunik abu-abu mudanya, yang memiliki noda darah di lengan dan dada, dan melambai kepada anak buahnya untuk menurunkan senjata mereka. Sebenarnya, kami telah menunggu kesempatan untuk menyerang balik sejak Lance menyerbu Blackband Guild Hall. Saat kamp perang diorganisir untuk menghadapi kamu, apa yang disebut kepemimpinan kota itu menjadi panik. Segera setelah kami menarik senjata kami, mereka melarikan diri, meninggalkan kota. Berbalik, aku meletakkan tangan aku di atas Crenellation dan mengambil kerumunan Alakrians yang bingung dan berseliweran. Balder berteriak ketika dia mencoba memilah prajurit berpangkat tertinggi dan darah tinggi lainnya, tetapi tentara itu terkejut dan sebagian besar tidak responsif. Sangat bergantung pada kemampuan sentri ini untuk menciptakan ketenangan dari kekacauan. Aku tidak punya waktu untuk berlama-lama di Blackband, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan pasukan yang tidak terorganisir dan ketakutan di gerbang kota. Tapi, untuk lebih memperumit masalah, aku tidak sepenuhnya mempercayai Guild Petualang. Itu bukan pasukan, tepatnya, tetapi banyak dari prajurit di Caten yang paling mahir dan penyihir paling kuat adalah petualang. Banyak cabang guild telah memilih untuk tidak berpartisipasi dalam perang, lalu dengan cepat memasuki pembicaraan untuk bekerja bersama Alakrians ketika mereka menang. Caspian Bladehead tampak seperti pria sejati dan terhormat. Claire pasti pernah, meskipun, seperti yang ditunjukkan Jasmine Flamesword, terkadang buah itu berakhir jauh dari pohonnya. Tetapi bahkan tanpa dewan untuk menentukan arah di Caten atau Sapin secara keseluruhan, ini memberikan kesempatan unik bagi Guild Petualang untuk merebut kekuasaan dan otoritas. Yang benar-benar aku butuhkan adalah seseorang di Blackband yang bisa aku percayai secara implisit, tetapi juga merupakan anggota terhormat dari Guild Petualang. Jawabannya jelas saat aku memikirkannya. Caspian, apakah kamu anggota peringkat Guild di sini di Blackband? Dia telah memperhatikanku dengan cermat melalui kacamata yang bertengger di ujung hidungnya, dan dia mengembalikannya ke posisi semula dengan cemberut sebelum menjawab. Tidak, manajer Aula Guild di sini adalah teman dekat aku, tetapi banyak dari anggota komite peringkat juga berbasis di Aula Persekutuan Blackband sekarang. Sirus menjadi sulit untuk dinavigasi, terutama setelah serangan Lance di Akademi. Sirus ada di urutan berikutnya dalam daftarku, kataku, berbalik untuk bertemu dengan tatapan matanya yang tajam. Aku menahannya di sana, disematkan, membuatnya terkesan dengan realitas stasiunku hanya dengan melihat. Tapi sebelum aku bisa menghadapi pasukan di sana, aku perlu tahu sesuatu. Bisakah aku mempercayaimu, Caspian? Alis tipisnya terangkat karena terkejut. Apakah ini langkah untuk merebut kekuasaan atas benua? Aku menggelengkan kepalaku dengan kuat, didorong oleh pemikiran paralel kami. Hanya untuk merebutnya kembali dari Alakrians. Adapun apa yang terjadi ketika mereka pergi, aku berjanji bahwa aku tidak memiliki keinginan untuk menjadi raja lagi. Lagi, tanyanya, jelas bingung. Nevermind, kataku sambil tertawa. Maksudku, aku ingin menyelamatkan benua kita. Tidak mengaturnya. Virion dan Tesia Eralit keduanya masih hidup, begitu juga Curtis dan Catelyn Glider. Dan, aku tidak bisa menahan senyum masam yang merayap di wajahku, ada sekitar 100 Raja Kurcaci yang semuanya berpikir mereka harus memerintah Darth. Caspian melirik anak buahnya dengan penuh perhatian, menggigit giginya, lalu berkata, aku hanya pernah mendengar hal-hal baik tentangmu, Arthur, dan keponakanku sangat memujimu. Aku percaya aku bisa mempercayai kamu, jadi, ya, kamu bisa mempercayai aku. Petik 2. Bagus, kataku, mengulurkan tangan. Dia mengambilnya dengan tegas. Karena aku menyerahkan kota ini ke tanduk kembar, dan aku membutuhkanmu untuk memfasilitasi transfer kekuasaan yang lancar. Novel ini memang lama update-nya, sabar. Indoweb Novel.